Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan ilmu geografi. Geografi itu sendiri memiliki 3 tahapan yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, ada geografi kuno. Yang kedua, ada geografi abad pertengahan. Yang ketiga, ada geografi modern. Baiklah, tahapan pertama adalah geografi klasik. Adalah tahap awal perkembangan ilmu geografi yang berlangsung sekitar abad ke-6 hingga abad ke-1 sebelum Masehi, di mana pemahaman tentang bumi masih dipengaruhi oleh mitologi dan cerita rakyat. Pada masa ini, bangsa Yunani dan Romawi menjadi pelopor utama dengan melakukan pemetaan, pengamatan, dan pengumpulan informasi tentang wilayah-wilayah yang ada di dunia. Tokoh-tokohnya seperti Eratosthenes dan Strabo turut berperan dalam pengembangan konsep-konsep dasar ilmu geografi. Selanjutnya, ada ciri-ciri geografi klasik. Yang pertama ada pengaruh mitos dan mitologi. Pengetahuan tentang bumi pada masa ini masih kental dengan cerita-cerita rakyat dan mitologi masyarakat. Yang kedua, fokus pada pemetaan dan pengamatan. Bangsa Yunani dan Romawi mulai mengembangkan teknik pemetaan serta melakukan pengamatan terhadap bumi. Yang ketiga, ada keterkaitan dengan manusia dan lingkungan. Studi geografi pada masa klasik tidak hanya berfokus pada bentuk bumi, tetapi juga pada hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Yang terakhir ada teknik Periplus, yang mana bangsa Romawi mengembangkan teknik deskripsi pantai dan daratan di sepanjang garis pantai untuk para pelaut. Baiklah, selanjutnya ada tokoh-tokoh geografi klasik. Yang pertama ada Anaximandros melakukan pengamatan dan berpendapat bahwa bumi berbentuk silinder. Yang kedua ada Herodotus, dikenal sebagai bapak geografi karena kontribusinya dalam pengamatan dan catatan wilayah. Yang ketiga ada yang tadi, Eratosthenes, dikenal sebagai bapak geografi modern dan memperkenalkan pembagian iklim berdasarkan lama. Yang keempat ada Strabo, mengemukakan tentang pengaruh lingkungan setempat terhadap pengelompokan kebudayaan dan pembagian pemerintahan. Baiklah, yang kedua ada geografi abad pertengahan. Geografi abad pertengahan didirikan oleh perpaduan pengetahuan geografi klasik dari Yunani dan Romawi dengan perkembangan di dunia Islam dan di dunia Eropa, serta dorongan penjelajahan besar-besaran. Ilmu geografi saat itu digunakan untuk memadu penjelajahan, perdagangan, dan eksplorasi wilayah baru yang menghasilkan peta detail seperti karya Al-Idrisi dan catatan perjalanan seperti Ibnu Battuta dan Marco Polo. Yang pertama dari perkembangan di dunia Islam. Yang pertama ada melanjutkan tradisi klasik, yang mana geografer dan kartografer dari dunia Islam seperti Al-Idrisi, Ibnu Battuta, dan Ibnu Khaldun memelihara dan mengembangkan ilmu geografi yang ditinggalkannya oleh bangsa Yunani dan Romawi. Yang kedua ada peta dan laporan perjalanan. Al-Idrisi menghasilkan peta dunia yang detail dan akurat menggunakan informasi dari para penjelajah dan pedagang. Ibnu Battuta, seorang penjelajah, menuliskan pengamatannya tentang budaya, geografi, dan sejarah di berbagai tempat yang dikunjunginya dalam buku perjalanannya. Yang ketiga adalah pengaruh ke Eropa. Pengetahuan geografi dari dunia Islam ini kemudian diterjemahkan dan diadopsi oleh bangsa Eropa yang memicu era penjelajahan besar-besaran. Baiklah, selanjutnya masuk pada perkembangan di Eropa. Yang pertama ada kehilangan pengetahuan klasik. Pada awal abad pertengahan, bangsa Eropa sempat kehilangan banyak pengetahuan geografi yang telah ditemukan oleh peradaban klasik. Yang kedua ada pengaruh mappa mundi. Konsep dan penggambaran dunia pada peta abad pertengahan di Eropa sangat dipengaruhi oleh agama Kristen.
menciptakan peta-peta yang disebut dengan mapa mundi. Baiklah, yang terakhir atau yang ketiga adalah geografi modern. Geografi modern adalah disiplin ilmu yang mempelajari bumi, lingkungannya, dan interaksi kompleks antara manusia dengan lingkungannya menggunakan metode ilmiah untuk menganalisis fenomena alam seperti aspek budaya, ekonomi, dan sosial yang membutuhkan lanskap. Ilmu ini berkembang pesat sejak abad ke-18 dengan fokus pada pengembangan teori, pemetaan yang akurat, dan peran pentingnya dalam perencanaan, pemecahan masalah, serta pemahaman kesejahteraan manusia. Tokoh terkemuka dalam geografi modern ialah ada tokoh seperti Alexander von Humboldt, menjadi pionir yang berkontribusi dan memahami hubungan antara lingkungan fisik dan hayati serta pola persebaran budaya. Geografi modern sangat relevan untuk 1. Perencanaan dan kebijaksanaan, membantu perencanaan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi, seperti dalam penanganan kemiskinan dan ketimpangan. Yang kedua ada pemecahan masalah global, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika yang kompleks yang terjadi di bumi yang krusial untuk memecahkan masalah global seperti perubahan iklim. Yang ketiga ada studi kesejahteraan manusia, menganalisis aspek spasial keberadaan manusia dan bagaimana faktor-faktor sosial ekonomi dan budaya membentuk tempat manusia untuk tinggal. Baiklah, kesimpulan dari materi sejarah perkembangan ilmu geografi adalah geografi klasik berfokus pada deskripsi bumi berdasarkan pengamatan mitologi dan cerita rakyat. Sedangkan geografi abad pertengahan merupakan kelanjutan dari era klasik dan didominasi oleh laporan penjelajahan Eropa serta warisan dari bangsa Arab. Yang ketiga ada geografi modern, yang bergeser menjadi disiplin ilmu yang sistematis dan ilmiah, mengintegrasikan studi tentang bentang alam, fenomena sosial, serta hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang video pembelajaran kali ini dengan topik sejarah perkembangan ilmu geografi. Semoga teman-teman semua dapat mengambil manfaat dari pembelajaran kali ini dan dapat membantu teman-teman semua dalam proses pembelajaran tentang sejarah perkembangan ilmu geografi. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.